Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Mari saudara, saat ini saya ajak kita semua dengan satu kerinduan, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami rahmat-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sertai, Engkau jamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami, agar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari urapi setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk setiap kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, mari sekali lagi katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Mari kita mau senangkan hati Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biarlah hati kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Buanglah ragi yang lama, buanglah ragi yang lama, jadilah adonan baru. Sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Marilah kita merayakannya, bukan dengan ragi lama, tetapi dalam kemurnian kebenaran. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu diagungkan. Janganlah kau pertahankan, janganlah kau pertahankan cara hidupmu yang lama. Sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Korbannya mampu menyucikan kita dari sifat manusiawi, sehingga kita mengalami kelepasan. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta, suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu
diagungkan. Kepuasan yang sejati, kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati. Kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu diagungkan. Sekali lagi katakan suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu diagungkan. Bila korbannya selalu diagungkan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu mengagungkan korban Kristus. Mari kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami, baharui setiap hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, dan seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
sesuatu terjadi. Mari dengan iman katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kembali kami tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kami boleh lagi beribadah, boleh menyanyikan nyanyian pujian kepada Engkau, juga boleh mendengarkan firman dari-Mu Tuhan. Itu sebabnya tolong kami, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata firman menjadi berkat bagi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya kembali mengucapkan shalom buat kita sekalian. Hari ini saya akan membacakan Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru, kata Tuhan, kepada umatnya, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Roh yang baru. Di dalam batinmu. Dalam batin kamu kuberikan hati yang baru. Roh yang baru. Sehingga kamu menjadi roh yang taat terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, supaya jangan ada hati yang keras. Terus. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dikatakan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kenapa hati manusia bisa keras? Karena tipu muslihat iblis. Iblislah yang menipu manusia sehingga mengeraskan hati. Tapi kita harus waspada, jangan sampai Tuhan yang mengeraskan hati. Firaun ya dijatuhkan tula atas Mesir, atas semua yang ada dari keluarganya mengalami tulah, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dan akhirnya ketika ia tidak mau membebaskan bangsa Israel, maka Tuhan yang berkata, aku yang mengeraskan hatinya Firaun. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati kita, siapa yang bisa menolong kita? Ya, siapa lagi yang bisa melembutkan hati kita? Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel dulu, tapi kepada kita gereja Tuhan. Kepadamu kuberikan hati yang baru, hati yang lembut, bukan hati yang keras, bukan hati yang tidak taat, bukan hati yang ditipu oleh iblis. Rupanya di tahun yang baru ini kita banyak berbicara tentang hati. Karena tidak mungkin kita naik ke gunung Tuhan, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kalau hati kita tidaklah seperti maunya Tuhan. Bukan kehendak Tuhan kalau hati kita menjadi keras. Tuhan ingin hati kita lembut. Karena itu dia bilang, aku akan berikan rohku supaya hatimu jadi lembut, lunak. Ya, coba kita baca Ibrani 3 ayat 13.
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini. ada hari ini kita minta nasihat, masih dapat nasihat hari ini, masih ada nasihat firman Tuhan, nasihat dari orang-orang berrohani, nasihat dari teman-teman yang baik bagi kita. Terus Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya tegar hati itu keras hatinya karena tipu daya dosa. tipu dayanya dosa. Jadi waktu kita masih hidup dalam dosa, waktu manusia itu hidup di dalam dosa, hatinya keras. Ya, tapi kalau hati yang keras itu, jangan sampai kata Tuhan seperti batu amril. Batu amril itu batu intan yang keras. Ya, mari kita belajar untuk bisa Tuhan beri saya hati yang lembut, hati yang mudah dibengkokkan, hati yang mudah menerima, ya, hati yang mau taat. Ini hari-hari harus jadi permohonan kita. Ya, Sakaria 7 ayat 12. Kita baca ayat-ayat ini dulu, bagus sekali ya. Mereka membuat hati mereka keras Ya, seperti batu amril. jangan jadikan hatimu keras seperti batu amril. Itu batu intan. Terus Supaya jangan mendengar pengajaran dan Iya. firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. jadi setan menipu hati manusia, ya, menipu manusia supaya hatinya jadi keras. Ya, hatinya tegar. Kata Ibrani tadi. Supaya kalau hati manusia sudah tegar hati, dia tidak gampang menerima pengajaran firman Allah. Tolong diulangi ayat 12 Sakaria 7. Mereka membuat hati mereka keras Ya, seperti batu amril, seperti batu intan, batu amril. Ya, supaya jangan mendengar pengajaran nah, supaya jangan mendengar pengajaran. Jadi kalau hati keras, tidak mungkin pengajaran itu bisa kita terima. Terus, dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam ya, melalui rohnya ya, dengan perantaran para nabi yang dahulu. sekian. Jadi jangan mengeraskan hati supaya firman itu bisa masuk. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 kita baca. Tuhan berkata, terimalah dengan lemah lembut. Jadi firman Tuhan ini semua kita sangat butuhkan. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap sabda firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mendengar firman, kita punya iman. Oleh iman itu kita selamat. Ya. Bukan karena kita tidak berbuat apa-apa lalu kita punya iman. Kita harus pergi mendengar firman. Kita harus mencari firman, kita harus bisa mendengar firman. Dan orang yang mendengar firman ada iman. Iman itu yang menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah hati keras tidak mau terima firman, mana bisa ada iman? Mana ada keselamatan? Dan itu setan tahu. Makanya dia terus menipu manusia. Ayo keraskan hatimu, enggak apa-apalah. Ya, tapi nasihat Yakobus 1, lembutkan hatimu. Coba ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya, ingatlah hal ini. ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Cepat dengar, jangan terus berkomentar. Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat berbicara, dan juga lambat untuk marah. lambat untuk marah. Sebab amarah manusia
tidak mengerjakan kebenaran di Ya, hadapan Allah. Kita seringkali terlalu cepat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. hanya orang yang berhati lemah lembut bisa menerima firman Tuhan, pengajaran Allah. Firman itu hanya bisa tertanam ke dalam hati yang lembut. Karena itu dikatakan tadi, buang segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak benar, marah, apa dan sebagainya. Coba tolong baca ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Nah, terima dengan lemah lembut. Sekian. Kalau HP saudara sudah tidak bisa menampung, ruang memorinya, ruang penyimpanannya sudah tidak lagi memadai, sudah begitu full, maka suatu hari kelak HP saudara tidak akan berfungsi, macet. Kecuali harus dibuang beberapa aplikasi, harus dibuang beberapa hal yang tidak penting. Kalau sudah dibuang, baru HP itu bisa berfungsi lagi, bisa menerima WhatsApp, bisa lagi menerima berita-berita. Tapi kalau HP itu full, isinya full, ruang penyimpanannya habis, tidak bisa lagi, tidak berfungsi, macet. Begitu juga hati kita, seperti ruang penyimpanan. Ya, kalau terlalu banyak hal-hal yang negatif, terlalu banyak hal-hal yang tidak baik untuk disimpan, kita tetap simpan. Satu hari hati itu rusak, tidak ada gunanya lagi, dan itu orang bisa kehilangan nyawa, kehilangan keselamatan. Makanya Yakobus tadi mengatakan buanglah aplikasi tidak perlu. Apa yang tersimpan yang belum dibuang dihapus saja. Nah, ketika selesai itu pasti HP-nya berfungsi. Ketika segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan yang mengisi hati itu, sehingga tidak bisa menerima pengajaran firman Allah, atau kita tolak itu firman Tuhan, maka kita harus duduk diam, mengintrospeksi diri. Apakah hati saya sudah tidak lunak, tidak lentur, banyak isinya yang tidak perlu. Zaman akhir ini Tuhan itu duduk di atas tahtanya, kata Maliaki 3 ayat 3, untuk memurnikan gereja seperti tukang emas memurnikan emas. Hati yang murni itu seperti emas yang murni. Kalau emas itu sebetulnya lunak, logam yang lunak, lembek, lentur. Tapi kalau sudah ada karat, ada logam yang lain tercampur di dalamnya, maka emas itu tidak lagi lentur tapi keras. Itu sebabnya
Maliaki 3 ayat 3 berkata, Tuhan duduk di atas tahtanya untuk memurnikan Lewi, supaya dalam tugas imamatnya dia menjalankan imamat Lewi dengan baik. Kita baca Maliaki 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya, Dan ia mentahirkan orang Lewi, dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itu yang benar kepada Tuhan. Jadi dia menyucikan orang Lewi seperti emas, ya, sebab emas yang berisikan logam-logam seperti tembaga, seperti besi, nikel atau apa semacamnya, itu emas itu keras. Kalau dia murni, dia lentur, lembut, gampang dibengkokkan. Seperti itulah hati kita. Tuhan ingin supaya hati kita lembut, lentur, agar kita dapat peka menangkap firman Tuhan. Sebab hanya hati yang keras tidak bisa menerima firman. Dan ini merupakan tipu daya iblis. Hati yang murni di hadapan Allah seperti emas yang murni. Kalau hati kita berisi logam-logam lain, itu sebabnya Tuhan izinkan menyeret kita seringkali ke dalam dapur api pencobaan, dapur api persoalan, dapur api kesusahan. Siapa bilang Ayub itu bukan orang kudus? Siapa mau berani berkata Ayub itu bukan orang suci takut Tuhan? Loh, Ayub itu orang takut Tuhan, suci hatinya. Tidak ada orang yang lebih takut kepada Tuhan daripada Ayub di negerinya. Setiap hari dia berdoa untuk anaknya, 10 anaknya. Tapi mata Tuhan melihat sesuci, setakut-takutnya Ayub. Ayub manusia biasa yang belum sempurna. Ternyata setelah Tuhan izinkan dia dalam persoalan, dalam pencobaan, maka Ayub akhirnya satu hari dia katakan, ternyata aku ini Tuhan banyak berkata-kata tapi tidak ku mengerti. Aku bicara besar tetapi aku tidak tahu itu. Nah sekarang aku duduk dalam debu dan aku mencabut semua perkataan yang tidak benar yang saya ucapkan. Lalu Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat dari keadaan sebelum dimurnikan. Kalau kita bersedia dimurnikan Tuhan, disucikan, berkat yang Tuhan curahkan atas kita 2 kali lipat. Ya, kalau kita dulu sudah hidup benar, hidup kudus, maka ketika kita lebih disucikan, lebih melimpah berkat Tuhan. Saya percaya di tahun baru ini, di tahun yang baru ini, di tengah-tengah di mana masih ada wabah, Tuhan tetap mau menyediakan berkat-Nya untuk kita. Tapi apakah kita bersedia dimurnikan, disucikan? Memang itu bukan karya kita,
Kita sendiri tidak mampu. Itu sebabnya di Yeskiel 36 yang tadi kita baca, pada ayat 27-nya Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan apa? Rohku. Kalau kita bisa disucikan, dikuduskan, itu karya Roh Kudus yang melembutkan. Makanya kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup melembutkan hati, bukan siapa-siapa. Ya, Roh Kudus yang sanggup mengubah kita dengan mencurahkan kasih Allah itu. Coba kita baca Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah Kasihnya telah dicurahkan di dalam hati kita. Dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang telah dikaruniakan pada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih sehingga hati kita menjadi lembut dan gampang menerima pengajaran dari Tuhan, pengajaran dari Allah dengan hati yang terbuka. Dulu hati kita keras. Sebelum kita jadi ciptaan yang baru, belum lahir baru, hati kita keras. Kenapa keras? Berisi banyak sampah, banyak dosa. Dalam Matius 15 dan ditulis juga di dalam Markus 7. Dari hati. Coba baca Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, Ya. apa yang keluar dari seseorang, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. nah, perkataan itu semuanya merupakan luapan dari hati. Kalau hatinya bersih, mulutnya keluar kata-kata yang bersih. Injil Matius mencatat bahwa hati yang benar akan mengeluarkan perkataan yang benar. Sebab semua perkataan keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, ketika kita belum bertobat, belum lahir baru, maka kata-kata kita banyak yang kotor, kata-kata kita banyak yang tidak benar. Tuhan bilang buang semua itu kata-kata kotor, buang segala sesuatu yang tidak benar itu, supaya bisa menerima dengan lemah lembut. Coba lanjut itu Markus 7. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, Ya. percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, Ya. keserakahan, kejahatan, Ya. kelicikan, hawa nafsu, Ya. iri hati, Ya. hujat, kesombongan, kebebalan. Ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan Ya. menajiskan orang. Nah, itu yang bikin kotor kita. Itu ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita belum ciptaan baru, ketika kita belum lahir baru, maka hati kita berisikan ini. Sesudah kita lahir baru, maka hati kita dibersihkan menjadi hati yang baru, menjadi manusia lain. Allah mengubah hati kita, mengubah manusia kita jadi manusia lain. Tetapi dengan seiring waktu berjalan, seringkali tanpa sadar hati kita
sudah mulai berisi sampah-sampah ini tadi. Marah, dengki, geram. Itu menghalangi berkat. Segala kesombongan itu dari hati. Ya. Nah, ketika kita jadi manusia baru, ini tidak ada. Tapi bukan berarti kita sudah baru ya sudah selesai. Tidak. Kita mesti menjaga hati. Amsal 4 mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau tidak hati-hati, hati itu nanti bisa berisi lagi sampah. Biarlah kita berkata, Tuhan selidiki hatiku. Ada sesuatu yang tidak beres, bersihkan Tuhan. Orang yang bersih hatinya damai, bahagia, aman. Ya. Satu waktu Saul sesudah diurapi, sesudah dia penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah pada waktu itu, hatinya Saul diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia lain. Tetapi itu hanya berlangsung 2 tahun. Kemudian hatinya Saul rusak. Dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak menjaga hatinya. Dia berubah setia kepada Tuhan. Hatinya sudah berisi ketamakan. Hatinya sudah berisi kesombongan. Hatinya sudah berisi segala macam hal yang mendukakan hatinya Allah, sehingga Allah mencari seorang pengganti yang berkenan di hatinya, itulah Daud. Dan ketika Daud masih ada di padang gurun menggembalakan kambing domba milik ayahnya, saudara-saudara Daud 7 orang itu diperhadapkan kepada Nabi Samuel. Tetapi oleh Tuhan semua yang tampil walaupun gagah sebelah luar. Sampai Nabi Samuel mengatakan, pantas orang ini jadi raja. Tuhan bilang, hei Samuel, jangan kau melihat sebelah luarnya. Manusia melihat sebelah luarnya, aku melihat hati manusia. Tidak ada dari 7 orang ini yang kupilih. Lalu Samuel tanya kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Ada, tapi itu dia di padang gurun menggembalakan. Masih muda, masih hijau, pipinya masih kemerah-merahan. Aduh, tidak cocok dia jadi raja. Itu menurut Isai. Kata manusia tidak menentukan manusia. Kata Tuhan itu menentukan. Anda, Samuel, suruh orang itu hadir dulu. Dipanggil. Samuel bilang, aku tidak akan mulai kalau Daud tidak dibawa ke sini. Dipanggil Daud dari padang penggembalaan, dan Daud datang. Tuhan bilang, ini orang, urapi dia. Masih muda, 16 tahun, masih remaja, sudah dipilih Tuhan. Apakah Tuhan pilih dia ketika sudah 16? Dari sejak kandungan Tuhan kenal kita. Kalau hari ini kita boleh melayani Tuhan, karena Tuhan memilih kita
Dari sejak kita Tuhan tahu mau jadi apa kita. Dan tidak bisa lari. Yeremia tidak bisa lari. Yeremia itu adalah salah satu orang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya. Yeremia bilang, aku masih muda, aku tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, jangan kau bilang kau masih muda. Ya, aku kenal kamu sebelum engkau aku bentuk dalam kandungan ibumu. Jadi Tuhan sudah tahu kita ini akhirnya jadi apa. Nah, kita mau jadi apa? Jadi apa? Tuhan bilang, enggak, kamu jadi nabiku. Jadi nabi. Sama dengan Daud. Tuhan tidak memandang parasnya Eliab, parasnya saudaranya Daud yang gagah, tapi Tuhan memilih hatinya Daud. Hati apa? Lembut, hati yang baru. Sebelum Tuhan dudukkan Saul, Tuhan itu ngubah dulu Saul jadi manusia lain. Coba baca 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dulu dan ayat 9. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan berubah menjadi manusia lain. Jadi manusia lain. Terus ayat 9. Ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel. Ya. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Nah, Allah mengubah apa? Hati. Sebelum Tuhan pakai hidup kita, Allah ubah hati kita dulu. Hati yang lama jadi hati yang baru. Tidak mungkin Allah pakai kalau hati kita masih hati yang lama. Hati yang keras, hati yang berisi banyak sampah. Karena itu jaga hatimu, karena hati ini sumbernya kehidupan. Jadi Tuhan mengubah dulu Saul jadi hati lain, ciptaan yang baru. Nah, setelah dia dirubah jadi ciptaan baru, coba kehidupannya bagaimana? Dia langsung berubah. Coba dibaca ayat 16. Kata Saul kepada pamannya itu, ya. Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Keledai itu sudah kami ketemukan. Nah, terus. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya. Tapi perihal jadi raja itu tidak diomongkan, tidak dibicarakan. Dia tidak gembar-gembor. Wow, tadi saya dilantik oleh Nabi Samuel jadi raja orang Israel sekarang. Dia diam. Dia cuma bilang, paman, sudah kutemukan itu keledai-keledai yang hilang. Titik. Ayat 22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan. Ya. Apa orang itu juga datang kemari? Nah, Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Aduh, dia sembunyi di antara barang-barang di gudang. Tidak mau menampilkan diri, tidak mau menonjolkan diri. Dia cuma sembunyi, diam. Tidak banyak komentarnya. Dihina pun pura-pura tuli. Ini orang penuh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah kurang-kurang dari Roh Kudus itu, gampanglah kita tersinggung. Ya. Coba ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Dihina, tidak dikasih persembahan.
Apa yang dilakukan? Tetapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Tidak mau dengar, tidak nanggapi. Orang ini bisakah jadi raja kita? Oh, dia pura-pura tuli. Ini orangnya di manusia lain, waktu manusia baru, waktu Roh Allah masih penuh. Tapi kita kan masih berjalan seiring berjalannya waktu. Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti hanya menjadi orang percaya, hidup benar dalam pembenaran. Kita harus melanjutkan kehidupan kita dengan kehidupan yang mengalami pengudusan, penyucian. Kalau penyucian ini macet, maka itulah sebabnya banyak orang berpaling kembali kepada jalan yang lama, murtad. Dan orang ini, kata firman Allah, tidak akan dibaharui sekali lagi. Sangat berbahaya sebetulnya. Ya, kita menyanyi selalu, selidiki aku, lihat hatiku. Ya. Tadi Yeskiel mengatakan, kepadamu ku jauhkan hati yang keras, ku beri hati yang apa? Taat. Ku beri hati yang taat. Ketaatan seseorang itu tanda bahwa dia itu sudah mempunyai hati yang lembut, hati yang baru, hati yang berisi Roh Kudus. Sebab itu, kalau kita ingin diberkati di tahun yang baru ini, saya ulangi ya, kalau saya ingin diberkati di dalam tahun yang baru ini, maka hatiku haruslah hati yang taat. Gaya hidupku, gaya hidup saudara, haruslah gaya hidup taat. Ketaatan harus menjadi gaya hidup kita. Baru Allah memberkati hidup kita. Jadi gaya hidup taat. Taat kepada Allah, taat kepada firman-Nya, taat kepada pemimpin rohani kita, taat kepada orang yang lebih tua, taat kepada orang tua kita, taat kepada pemerintah, kebijaksanaan pemerintah, taat kepada majikan, kepada tempat di mana kita bekerja, taat. Tidak usah menuntut. Kalau kita taat, kita jadi manusia lain, jadi manusia baru. Majikan akan melihat kita, mempercayakan pekerjaan yang lebih bagus, bahkan akan memberi kita imbalan yang lebih bagus. Tidak usah kita minta. Kolose mengatakan, kalau kamu bekerja sebagai seorang bawahan, sebagai seorang hamba, bekerjalah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada majikan kamu. Maka dari Tuhanlah kamu mendapat upah. Itu janji Tuhan. Orang yang hatinya lembut, hatinya taat. Kalau kamu bekerja, tidak usah ngumpulkan teman-teman. Ini sudah 5 tahun gaji kita tidak naik-naik. Ayo protes, demo. Saya pernah menerangkan demo dari satu perusahaan berapa tahun yang lalu. Demo sampai di TV. Ya. Demo. Untuk apa kamu demo? Tidak usah keluar.
Kamu kerja baik-baik saja. Kamu orang beriman toh. Kamu anak Tuhan toh. Kamu orang Kristen. Ya. Ikuti apa yang dikatakan Kolose 3. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Coba baca ya Kolose 3. Itu rahasianya kita diberkati. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini taatilah majikanmu yang di dunia dalam segala hal. dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, Nah, ini banyak orang cuma ngambil hati di depan majikannya, ngambil hati. Cuma bikin senang. Tapi tidak sungguh-sungguh kerja. Tidak sungguh-sungguh patuh. Terus untuk menyenangkan mereka, ya, melainkan dengan tulus hati tulus hati. karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Apapun yang kamu buat, perbuatlah dengan perbuat segenap dengan hatimu, segenap hati, sebulat hati. Seperti untuk Tuhan. untuk Tuhan, bukan untuk majikan. Walaupun kenyataannya kita makan gaji. Tapi apa yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk majikan. Maka upahnya dari siapa? Terus, Dan bukan untuk manusia. ya, Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. ya. Siapa yang upahi? Tuhan. Kalau Tuhan yang mengupahi kita, tidak terhitung. Coba baca baik-baik dulu ayat 23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Menurut Tuhan yang kasih upah melimpah. Amin. Lu Tuhan yang luber, meluap, melimpah. Puji Tuhan. Jadi taat. Kalau kita jadi manusia lain, manusia baru, ada Roh Kudus, kita taat. Ini pemerintah salah, ini salah langkah. Ini doakan pemerintah kita. Iya. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa. Itu kewajiban kita. Kita dukung Bapak Presiden kita. Kita dukung para pemimpin-pemimpin kita agar Indonesia damai, aman, sejahtera. Kalau Indonesia damai, aman, sejahtera, kita pun sejahtera. Ya. Kita doakan majikan kita supaya dia diberkati, dia diselamatkan, kita jadi kesaksian. Siapa yang ngajar kamu ya kerja seperti ini ya? Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Dia suruh saya kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan. Oh, kamu memang masuk gereja? Iyalah, saya anak Tuhan. Ya, ya. Jadi kesaksian. Saya kembali dengan Saul. Berjalannya waktu 2 tahun, dia tidak jaga hatinya. Dulunya taat, dulunya rendah hati, dulunya tidak sombong. Tapi setelah jadi raja,
mulai diberkati, mulai tambah kekuasaannya, Saul menjadi manusia lain. Dulu manusia lain, manusia baru. Sekarang manusia lain rusak. Tidak taat lagi. Coba kita baca itu ya. 1 Samuel 13. Baca perikopnya. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Nah, ketidaktaatan. Dulu taat. Dulu rendah hati. Dulu tidak pernah ceroboh. Dulu tidak pernah mau mengambil alih jabatan imam, jabatan nabi itu, sebab dia seorang raja. Tapi sekarang tidak lagi taat. Saul menolak firman Tuhan. Tidak gampang kalau orang berani menolak firman. Dia menolak berkat Tuhan. Dia menolak Tuhan karena firman Tuhan itu sudah Tuhan adanya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau orang menolak firman, itu menolak Tuhan. Saul termasuk salah satunya. Tidak taat, disuruh tumpah semua. Raja Agag disuruh tumpah semua jarahan, dia ambil. Raja yang dibiarkan hidup, tidak taat pada Tuhan. Tuhan berduka. Tuhan memberitahu kepada Samuel, aku berduka, aku sudah punya orang lain. Ya. Coba kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel. Jawabnya Samuel apa? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran Dan korban sembelihan? Korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Nah, dengar-dengaran, mendengarkan dan dengar-dengaran pada suara Tuhan. Apa artinya semua persembahan itu kalau tidak disertai dengan ketaatan? Terus Sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Mendengarkan itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik. Memperhatikan ya lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Memperhatikan firman lebih baik. Karena hasil korban persembahan kita adalah hasil dari dorongan hati dari Roh Kudus untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita tidak memberi persembahan kepada manusia. Karena itu Tuhan berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada memberi korban tapi bukan berdasarkan yang dari Tuhan. Korban persembahan kita sekecil apapun harus ada digerakkan oleh Tuhan. Dan kita sadar memberi itu untuk Tuhan. Ketika kita sudah melepaskan itu Tuhan punya, bukan kita punya lagi. Sebetulnya seluruh hidup kita, seluruh milik kita itu Tuhan punya. Loh, hidup ini saja bukan kita punya, Tuhan punya. Waktu Allah menjadikan Adam dari tanah, patung mati, lalu Allah menghembuskan nafas, jadilah Adam yang hidup, makhluk yang hidup. Kita ini pinjam nafas dari Tuhan, pinjam saja, gratis lagi. Beli tabung oksigen, dikasih alat bantu pernapasan. Kalau Tuhan bilang sudah selesai waktunya, selesai, nggak berfungsi lagi ya tabung oksigen. Karena itu Tuhan berkata dalam Yesaya, jangan berharap pada manusia. Manusia itu cuma hembusan nafas.
Segala milik kita Tuhan punya. Lah ya bukan punya kita. Coba kalau kita tidur satu malam. Orang tidur satu malam itu kayak mati tidak sadar apa-apa. Segala milik kita, segala kekayaan kita, deposit kita di bank, deposit kita di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja, simpanan kita, barang-barang berharga, benda-benda berharga, itu bukan milik kita waktu kita tidur, tidak sadar. Kita lahir telanjang, perginya telanjang, nggak bawa apa-apa. Jadi kalau kita bisa punya hari ini, terima kasih Tuhan. Dari telanjang aku, tidak punya apa-apa, sekarang punya. Nah kalau kita bisa memberi dengan sukarela, ketika kita sudah memberi, itu bukan kita punya, sudah Tuhan punya. Ya, ketika dulu di tempat masih saya digembalakan, di situ dibangun, ditambah gereja, diperluas, diperbesar ke dalam. Kami semua memberi. Sampai satu waktu istri saya bilang, kita masih mau memberi, tapi bolehkah saya memberi semua persembahan merupakan mas kawin, benda-benda emas yang kita miliki waktu menikah, kita beri. Sejak kita beri, tidak pernah kita pikir kita punya lagi. Saya tetap di dalam rumah Tuhan beribadah sekeluarga dengan baik. Sebisanya patuh. Ketika saya sudah tidak patuh, saya datang minta maaf kepada pemimpin rohani. Dan gedung gereja yang dibangun dulu itu udah dibongkar. Sudah dibongkar. Dibangun yang lebih besar. Ketika kami sudah tidak ada di situ, pindah ke kota lain, dibangun lebih besar. Jadi tempat di mana dulu kita berlomba-lomba memberi dibongkar. Apakah persembahan kita hilang? Tidak ada. Itu masih dicatat di sana. Kalau kita memberi dengan ketulusan hati, Tuhan yang membalas. Kalau kita dulu memberi dengan tulus hati, lalu sekarang kita menikmati berkat Tuhan, itu yang Tuhan sudah balas. Anak cucu kita diberkati. Kalau kita bisa berbuat, itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dituntut Tuhan atas hidup kita. Roh dengar-dengaran, lebih baik dengar-dengaran daripada memberi korban persembahan, kata Samuel 15 tadi. Karena itu kita jaga hati kita, jangan seperti Saul. Saul ini cuma 2 tahun baik awalnya. Galatia 3 ayat 3, Rasul Paulus berkata, kenapa kamu mulai dengan roh, mengakhiri di dalam daging? Awalnya Galatia baik, dengar-dengaran, tidak mendukacitakan Roh Kudus. Kenapa sekarang sudah beralih, berubah jadi manusia daging? Sama dengan Saul. Dan akhir hidupnya Saul mati, bunuh diri. Karena itu Mazmur mengatakan, tinggalkan marah dan panas hati. Saudara ingat ya, hal-hal yang mengotori hati itu tidak
serta-merta mendadak, tidak. Itu sudah lama. Diisi sampai 2 tahun penuh Saul meledak. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Sebab kalau tidak murni hati kita, kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan untuk mempersembahkan korban. Baca itu Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Berhenti marah, tinggalkan panas hati. Jangan marah. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jahilnya berbuat jahat. Itu akhirnya. Berhenti marah. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang rendah hati itu sejahtera, berlimpah-limpah. Bukan uang, bukan pangkat, bukan harta. Itu semua memang kita juga butuh kalau boleh Tuhan. Tapi bukan itu menentukan sejahtera, kebahagiaan. Tidak. Melainkan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tidak ada tuduhan. Itulah orang yang sejahtera hidupnya. Karena itu Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Sejahteranya melimpah. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia ingat, terus terbayang gambar dari Saul pendahulunya. Bagaimana Saul dirasuk roh jahat, bagaimana Saul dirasuk setan. Dia main kecapi supaya roh jahat itu keluar. Dia melihat dengan mata kepala bagaimana sengsaranya orang yang dirasuk roh jahat ini. Waktu dia jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nathan, dia turun ke bawah. Tuhan, ampuni saya berdosa. Dalam Mazmur 51 dia katakan, baharui hatiku Tuhan, baharui batinku, agar aku bisa terus mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang, agar jangan meniru saya. Hal yang nomor 1 dia katakan, jangan ambil rohmu, jangan ambil Roh Kudus itu, roh yang membuat aku taat, Roh Kudus yang membuat aku jadi manusia lain, jadi manusia baru. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku. Bersihkan, tahirkan Tuhan. Terus dengan hisop, ya, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, dia minta Tuhan tolong saya. Hati kita perlu dibasuh, hati kita perlu dibersihkan. Seiring waktu kita hidup dalam Tuhan, kita tidak sadar. Tapi firman Tuhan menyadarkan kita. Tuhan menyadarkan saya. Tuhan menyadarkan kita semua. Terus baca ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jangan lihat dosa saya Tuhan. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jadikanlah hatiku tahir, suci ya Allah. Dan perbaharuilah batinku. Baharui batinku dengan roh yang teguh dan kuat kokoh berdiri. Tidak lagi takut-takut, tidak lagi rasa tertuduh, intimidasi dari setan, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Tidak. Terus, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan buang aku Tuhan. Dia sudah melihat Saul.
Terus, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan ambil Roh Kudus itu daripadaku. Itu roh yang diberikan dalam Yeskiel 36 tadi dikatakan, kepadamu kuberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang lembut, bukan hati yang keras. Jadikan tahir hatiku. Jangan ambil roh. Yeskiel mengatakan itu roh yang dikasihkan kepada mereka, bangsa Israel, supaya tidak mempunyai hati yang keras, tapi hati yang taat. Betapa pentingnya hidup dengan Roh Kudus. Jangan menduka citakan Roh Kudus. Periksa hati kita, sucikan hati kita, kuduskan hati ini, agar kita bisa mempunyai hati yang murni untuk naik ke gunung Tuhan. Kata Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, bisa naik ke gunung Tuhan. Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Tahun yang baru ini kita akan awali terus setiap hari memeriksa bilik hati ini. Ya Tuhan, tolonglah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sama Tuhan, selidiki hatiku. selidiki aku, Jangan ada yang keras. lihat hati. Jangan hati ini tidak murni lagi. Ada logam-logam yang lain seperti emas yang sudah tercampur dengan logam, Yesus, tembaga, karat, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Ku tetap setia, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tundukkan kepala, periksa hati kita. Sebab seringkali kita tidak sadar, dengan seiring waktu sekian tahun, sekian puluh tahun, apa hati kami tetap hati yang sama? Apakah hati kami tetap mengasihi Tuhan? Apakah hatiku masih lembut? Apakah hatiku masih bisa menerima firman Tuhan tertanam, ataukah sudah mulai menolak? Sudah mulai menolak pengajaran Allah, pengajaran firman itu. Tuhan berkata bahwa jangan sampai orang menolak. Kalau hati keras, firman Tuhan tidak bisa masuk. Dan itu tipu daya iblis. Jangan kita mau ditipu setan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, dua-dua. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Di mana engkau berada, di rumah-rumah, engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang dibersihkan. Engkau sedang disiapkan berkat yang besar. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Tuhan, ini hatiku, selidiki hatiku, selidik. Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya, berkat melimpah di tahun yang baru ini. Tapi hati kita harus bisa menampung berkat itu. Terimalah berkat Tuhan. Buka hati saudara, sucikan hatiku Tuhan. Jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri. Periksa hati kita. Rendahkan hatimu. Biarkan Roh Kudus berkarya. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup melembutkan hati. Hanya Roh Allah. Yeskiel mengatakan, kepadamu kuberikan Rohku, Roh yang baru, supaya hati kita jadi baru. Bukannya tahun yang baru, tapi hati ini menjadi hati yang baru. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk perhatian Tuhan pada kami. Kalau Tuhan masih memperhatikan kami, masih menegur kami, masih menasihati kami, itu tanda bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami juga belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong jemaat Tuhan,
Tolong saudara-saudara kami yang dalam kelemahan. Tolong kami semua, biar hati kami tetap bersih, murni, supaya kami boleh mengangkat dua tangan kami ke hadapan hadirat-Mu dan menerima berkat yang berkelimpahan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah melimpahkan rahmat-Nya, kasih karunia, anugerah-Nya. Saya merasakan hari-hari ini Tuhan menuntut kepada kita sekalian supaya mempunyai hati yang murni. Itu integritas kita, kesetiaan kita. Walaupun ibadah kita online, tidak ada orang melihat, ya, tidak ada manusia lain melihat. Tuhan dan kita dan keluarga kita. Marilah kita beribadah sungguh-sungguh. Ya, jadikalah ibadah yang belum diizinkan bebas di dalam gedung gereja menjadi ujian terhadap integritas kita. Apakah hati kita murni, hati kita siap, hati kita mau selalu setia beribadah dan merasakan hadirat Tuhan di dalam rumah kita. Kita tidak menonton, tidak seperti nonton TV, tapi kita ikuti ibadah itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Mendoakan mereka yang menerima perpanjangan umur tanggal 27 Januari, Bapak Onesimus Destu Simpan. Tanggal 28 Januari, Gineta Patras Inet. Ini yang main organ ini. Dan tanggal 28 Januari yang sama itu Girvando Patras, saudaranya, sama di dalam kandungan ibunya. Ya, tidak terasa saya masih melihat mereka dikandung sampai lahir. Umur berapa sekarang? Sudah 19. Jadi nona-nona, bahkan calon dokter karena sekolah dokter, dan dipakai Tuhan untuk melayani di bidang musik. Ya, kiranya semua 3 orang yang mendapat perpanjangan umur ini semua ditolong Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita doakan.
Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur yang Tuhan sudah berikan kepada 3 orang ini. Biarlah kiranya Pak Onesimus Destu, Engkau berkati dengan kekuatan, dengan hikmat akal budi, mengatasi segala apa yang dia hadapi. Memberkati dia dengan keluarganya, anak-anaknya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Destu ini, biar dia tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati Inet, Gineta, Patras dan Girvando, 2 orang kakak adik ini, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Pakai hidup mereka, biar mereka berguna bagi gereja, bagi bangsa, bagi orang-orang di sekitarnya, teristimewa bagi orang tuanya. Kiranya orang tuanya diberkati Tuhan, dan juga saudaranya diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati Graciela yang juga melayani Tuhan, bahkan semua kami percaya umur yang dari Tuhan ini adalah bagi hormat kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati agar kita boleh menjadi berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu di ibadah yang berikutnya.